Selamat malam teman-teman, kembali lagi bersama saya Olive di Bedtime Stories with Olive episode 2. Pada malam hari ini, saya akan membacakan kisah dari sebuah buku yang berjudul 88 Cerita Rakyat Terindah dari Negeri Cina, dikisahkan kembali oleh Yusin Henry W., penerbit Gramedia. Ini buku yang sama dengan dongeng yang saya bacakan di episode 1 kemarin. Sebelum saya memulai cerita, saya ingin teman-teman sudah berada di dalam kamar, dalam kondisi yang nyaman, mungkin sudah selesai berdoa. Saya juga harap teman-teman berada dalam kondisi rileks, mengendurkan otot-otot yang tegang. Lebih bagus lagi jika menarik napas, membuang napas, mengeluarkan semua beban-beban yang ada, sehingga saya harap setelah saya membacakan cerita ini, teman-teman bisa mudah mengantuk dan segera lekas tertidur. Cerita pada malam hari ini berjudul Aliu si Konyol. Aliu adalah orang yang sering berbuat konyol. Dia memiliki seseorang tetangga yang sangat akrab dengannya bernama Yuansu, yang menyukai pohon yang liu atau pohon willow. Pada suatu hari, Yuansu berjalan-jalan ke pasar. Kebetulan ada pedagang yang menjual bibit pohon willow yang sangat segar menarik hati. Yuansu pun tak mampu menahan diri untuk membeli belasan bibit pohon tersebut, lalu membawanya pulang. Sesampainya di rumah, Yuansu menggali belasan lubang di pekarangan belakang rumahnya. Setelah selesai menanamnya, sambil mengusap keringat, Yuansu tertegun menikmati hasil kerja kerasnya. Lalu, tiba-tiba dia teringat sesuatu. Dia menyadari banyaknya pekerjaan yang harus dia hadapi setiap harinya. Mana mungkin dia bisa selalu menjaga pohon-pohon kecil ini? Bila tidak ada yang menjaga pohon-pohon kecil tersebut, bisa-bisa situasi jadi gawat. Sebab beberapa anak yang usil dan nakal berhuni di situ. Bagaimana jadinya bila mereka iseng dan merusak pohon-pohon ini? Lalu dia pun teringat Aliu, teman karibnya yang menganggur di rumah. Si Aliu pasti mau membantu, pikirnya. Aliu yang terkenal dengan kekonyolan itu pada awalnya terlihat sangat berkeinginan untuk bertanggung jawab. Dia bahkan menggotong bangku dari rumahnya sendiri dan duduk di sebelah barisan pohon willow yang masih kecil itu. Selangkah pun dia tak pernah mau meninggalkan tempat itu. Nah, anak-anak bengal tetangga itu pun telah lama memperhatikan tingkah si Aliu yang ternyata tidak bermaksud meninggalkan tempat itu. Lalu dengan hati kecewa karena menunggu terlalu lama, mereka meninggalkan tempat tersebut. Aliu pun merasa bangga dengan dirinya karena ia merasa telah berhasil membuat anak-anak bengal itu pergi. Dalam hati ia berkata, "Haha, kalian tak berdaya kan?" Aliu terus berjaga. Tak terasa hari telah sore. Matahari bersiap turun.
Waktu makan malam pun segera tiba. Perut Aliu mulai berbunyi, memberikan sinyal kepadanya untuk pulang makan. Nah, ketika dia ingin pulang ke rumah, terkilas dalam benaknya bahwa seharusnya tidak boleh. Dia berpikir kalau anak-anak bengal itu pasti kembali, lalu bagaimana dengan pohon-pohon willow tersebut? Aliu pun berpikir berulang-ulang dan akhirnya memutuskan untuk mencabut bibit pohon willow tersebut satu persatu, kemudian mencarikan tempat yang tak terjamah oleh anak nakal tersebut dan menyimpannya. Anak nakal tersebut pasti tak akan menemukannya, pikirnya. Lalu dengan langkah mantap, Aliu pulang ke rumah dan menyantap makan malamnya. Bibit pohon memang terhindar dari perusakan oleh anak-anak nakal tersebut, tapi sekaligus tak bisa terhindar dari kekeringan dan akhirnya layu karena telah dicabut dari tanah. Oke, sekian kisah Aliu si konyol pada malam hari ini. Dan sesuai dengan judulnya, Aliu memang sangat konyol ya teman-teman. Sedikit mengambil makna dari kisah ini, saya berpikir teman-teman bisa memberikan pendapat teman-teman di kolom komentar ataupun membantah pendapat saya, dan saya pastikan akan menjawab. Kita seperti berdiskusi. Dari kisah ini menurut saya menggambarkan bagaimana seseorang yang merasa terlalu mampu terhadap suatu tugas sehingga ia kurang bisa mempercayai orang lain, kurang bisa mempercayai situasi, dan akhirnya berakibat fatal. Seperti di kisah Aliu ini, saking merasa bahwa dia sangat bertanggung jawab, justru akhirnya dia melakukan suatu kesalahan yang berakibat fatal, yaitu matinya pohon-pohon willow karena dicabut lagi kan dari tempat pohon tersebut ditanam sebelumnya. Nah, saya rasa kita manusia itu kadang punya sisi Aliu yang konyol dalam diri kita masing-masing, tanpa kita sadari tentunya. Misalnya saat saya berada dalam sebuah kelompok dan dipercayai untuk memegang suatu tugas, kadang karena merasa terlalu jumawa, merasa bahwa saya dipercayai nih, saya ingin bertindak bahwa orang lain tidak semampu saya. Jadi kita kurang mempercayai orang lain dan ingin mengerjakan tugas tersebut sendirian saja. Awalnya mungkin berjalan lancar, tapi namanya hidup, kita tetap membutuhkan bantuan orang lain, kita membutuhkan masukan, kita membutuhkan pandangan-pandangan dari orang lain supaya tugas kita hasilnya semakin baik. Tapi karena kita sudah bersikap jumawa tadi, akhirnya kita sebenarnya merasa lelah dalam perjalanan, kemudian merasa stuck, tapi karena merasa orang lain itu tidak mampu, kita tetap saja mengerjakannya sendiri. Lalu kemudian tugas yang awalnya memberikan hasil yang baik, lama-kelamaan akan menurun, kemudian bisa saja tidak berhasil. Itu sih menurut saya kalau kesimpulan yang bisa diambil dari kisah ini. Teman-teman mungkin punya kesimpulan lain. Bisa juga kesimpulannya itu seseorang yang harus bekerja cerdas begitu. Kita harus mampu belajar mana kerja cerdas, mana kerja yang tidak cerdas.
bagaimana kita mengerjakan sesuatu dengan efektif. Pokoknya ada banyak hal lainnya. Ini yang menyenangkan dari dongeng, yaitu kita bisa mengambil kesimpulan yang positif, lalu bisa kita kaitkan dengan kehidupan kita, lalu kita renungkan. Oke, sekian untuk malam ini. Saya berharap setelah mendengar kisah tentang Aliu si konyol ini, teman-teman berpikir, lalu karena berpikir akhirnya mengantuk, lalu segera tertidur. Selamat malam, selamat tidur, selamat bermimpi yang indah, dan I love you guys.